Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Halo, salam jumpa kembali bersama saya dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan Santapan Jiwaku, dan hari ini kita semua kembali diundang untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan iman kita. Hari ini kita merayakan perayaan Pesta Wajib Santo Paulus Miki dan kawan-kawan, imam dan martir. Marilah kita mendengarkan dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Marilah kita semua mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah sejenak. Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar kisah hari ini dari Injil Markus, di mana pada Injil sebelumnya Yesus mengutus murid-muridnya untuk mewartakan karya pewartaan kerajaan surga. Lalu hari ini kita mendengar bahwa mereka telah kembali dari tugas mereka, dari pelayanan mereka, dari pewartaan mereka. Dan mereka pun memberikan laporan kepada Yesus dan menceritakan tentang kisah-kisah yang mereka alami. Saudara-saudari, kisah itu berlanjut bahwa ketika mereka beristirahat, namun datanglah orang banyak mencari Yesus. Ada dua hal yang bisa kita renungkan hari ini. Yang pertama, kontemplasi. Yang kedua, pelayanan. Atau dengan bahasa singkat, yaitu kontemplatif aktif. Bahwa kisah perjalanan para murid merupakan kisah hidup bersama Kristus. Kisah yang mungkin sangat sibuk, oleh karena mereka berjumpa dengan orang banyak, mereka melakukan karya-karya pewartaan yang begitu banyak. Tetapi di sisi lain, ada satu tuntutan yang diinginkan oleh Yesus, yaitu kesendirian di dalam kesunyian. Kesendirian di dalam kesunyian ini bukan dimaknai sebagai suatu pelarian, tetapi mengasingkan diri sejenak
dari kesibukan-kesibukan, mengasingkan diri sejenak dari segala kebisingan-kebisingan hidup, agar mereka mampu menemukan makna dari kesunyian dan istirahat jiwa dan raga. Namun di dalam kesunyian, di dalam istirahat jiwa dan raga itu, mereka sesungguhnya diundang oleh Yesus untuk memasuki satu momen yang berbeda dari pewartaan, yaitu momen pengolahan diri, momen pengolahan batin, momen untuk senantiasa merefresh kembali cara berpikir, cara bertindak mereka ketika mereka berada di dalam pelayanan. Pada momen ini pula, mereka bersama Kristus untuk kembali mendengar arahan-arahan, nasihat-nasihat, inspirasi baru yang mau disampaikan oleh Yesus, agar mereka mampu melaksanakan tugas selanjutnya. Yang poin kedua adalah pelayanan atau yang disebut dengan aktif dari suatu kontemplasi. Kontemplasi tidak cukup, tetapi kita harus berani untuk keluar dari pengasingan. Itulah yang disebut dengan kesaksian hidup. Kesaksian hidup adalah peristiwa pengabdian dan pelayanan para murid Kristus kepada dunia. Dan dalam pengabdian ini, kita akan berjumpa dengan orang banyak, dengan orang-orang dengan cara berpikir yang berbeda-beda, dengan situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Mereka datang mungkin mencari kita, mereka datang mungkin ingin menemukan kita. Seperti Yesus hari ini, orang datang mencari Dia, walaupun Ia pun dikatakan dalam Injil, mereka sampai lupa akan makan. Tetapi disinilah semangat pengabdian, disinilah semangat pelayanan dan cinta. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ia pun melayani mereka. Inilah makna pengorbanan yang kadang tanpa mengenal lelah, mau terus berjuang, mau terus memberikan hidup, memberikan jiwa dan raga, pikiran dan hatinya kepada orang-orang yang mencarinya. Saudara-saudari, kita semua diundang untuk hidup di dalam semangat kontemplatif aktif, di mana waktu kita untuk bersama Kristus, mendengarkan sapaan, mendengar arahan dan instruksi, lalu kita pergi untuk bersaksi tentang kebenaran Allah. Saudara-saudari, Tuhan Yesus hari ini mengundang kita semua untuk datang kepadanya dan membawa kasih setia Allah kepada setiap orang yang sangat membutuhkan kehadiran kita di dalam hidup ini. Semoga di masa yang sangat susah dan sulit ini, kita semua masih mau membangun kerajaan Allah di tengah-tengah situasi dan kondisi dunia yang semakin sulit. Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh karya dan hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.